Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan membuat cake ketagih yang sedang viral di Malaysia. Sebenarnya sudah lama, tetapi ini saya baru sempat membuatnya. Pantas aja dibilang cake ketagih, ternyata ini rasanya enak banget dan bikin ketagihan. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Langsung saja simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita membuat, sebaiknya kita siapkan dulu loyangnya. Untuk loyangnya ini saya gunakan ukuran 18 x 18 cm. Untuk bagian dasarnya kita oles margarin tipis-tipis saja ya. Nah, kemudian kita beri alas baking paper. Selanjutnya baking papernya kita oles lagi dengan margarinnya. Nah, ini sudah cukup. Nah, untuk bagian pinggirnya tidak perlu dioles margarinnya, cukup seperti ini saja. Kemudian kita siapkan wadah tahan panas. Ini kita akan buat bahan A dulu. Untuk bahan A nya terdiri dari DCC atau coklat batang sebanyak 75 gram. Kemudian margarin sebanyak 30 gram, boleh diganti dengan butter ya agar lebih enak lagi. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan minyak goreng sebanyak 80 ml. Pastikan gunakan minyak goreng yang berkualitas bagus ya. Nah, jika sudah, ini akan kita lelehkan coklatnya. Kita lelehkan coklatnya dengan cara kita tim seperti ini ya. Nah, jika sudah meleleh seperti ini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan bahan B. Ini ada terigu protein sedang sebanyak 90 gram. Kemudian bubuk coklat sebanyak 35 gram. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan C kita siapkan wadah besar. Kita masukkan 3 butir telur. Untuk telurnya pastikan gunakan telur yang fresh ya. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Sebelum kita tambahkan SP, ini kita mixer dulu ya agar gulanya larut. Karena jika langsung dimasukkan SP, cepat sekali mengembang, tetapi gulanya kadang masih belum larut. Nah, ini mixernya saya matikan dulu ya. Ini akan saya rapihkan pinggirnya agar gula yang di pinggir-pinggirnya bisa terjangkau oleh mixer. Dan lanjut kita mixer lagi hingga gula larut. Nah, jika sudah, kemudian kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer kembali hingga teksturnya putih kental berjejak. Dan ini sudah putih kental berjejak, bisa langsung kita matikan mixernya ya. Tandanya putih kental berjejak artinya bekas jejaknya tidak mudah tenggelam ya. Nah, kemudian kita tambahkan bahan keringnya tadi atau bahan B. Untuk bahan keringnya wajib kita ayak ya agar tidak ada bahan yang menggerindil. Untuk memasukkan bahan keringnya ini kita bertahap saja ya. Dan lanjut ini kita aduk menggunakan spatula saja ya. Cukup seperti ini, lakukan aduk balik seperti ini perlahan agar adonannya tidak turun. Dan ini bahan kering yang terakhir ya. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kemudian kita tuang bahan A atau coklat yang sudah kita lelehkan tadi ya. Ini bisa langsung kita tuang semuanya ya. Dan ini coklatnya masih hangat ya, jadi jangan menunggu sampai dingin. Jika menuangnya dalam keadaan dingin akan sulit sekali untuk mengaduknya karena adonan cepat sekali mengental. Selanjutnya ini kita tambahkan sejumput garam ya.
Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula saja ya. Aduk balik seperti ini secara perlahan hingga semuanya tercampur merata. Dan pastikan coklatnya harus tercampur merata ya. Jangan sampai ada yang mengendap karena akan membuat adonannya menjadi bantat. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan siap langsung kita masukkan ke dalam loyang. Jika semua sudah terisi, kemudian ini kita ratakan menggunakan sumpit ya, agar bagian-bagian sudutnya terisi adonan. Nah, ini kita hentak-hentakan sedikit ya, agar tidak ada udara yang terperangkap. Dan ini siap kita kukus. Untuk dandang kukusannya harus dipanaskan terlebih dahulu ya, hingga airnya mendidih. Ini akan kita kukus selama 25 menit. Untuk tutup dandangnya jangan lupa ditutup dengan kain tebal ya, agar tidak ada air yang menetes. Dan untuk pengaturan apinya cukup gunakan api kecil, agar permukaannya tidak bergelombang dan tidak pecah. Dan ini setelah 25 menit cake-nya sudah matang ya. Buka tutupnya, kita buka sedikit dulu agar uapnya keluar, kemudian kita buka lebar. Untuk mengetahui cake-nya sudah matang, ini kita tes tusuk ya. Jika ditusuk tidak ada yang menempel atau tidak basah, itu artinya sudah matang. Dan bisa langsung kita angkat ya. Nah, jika sudah tidak terlalu panas, ini kita keluarkan dari loyangnya ya. Kita bantu sisir bagian pinggirnya menggunakan spatula atau boleh menggunakan scrap. Kemudian kita balik, ini hati-hati ya, jangan sampai rusak. Nah, untuk alas baking papernya ini kita buang dulu, karena nanti akan kita ganti yang baru. Nah, kemudian ini kita balik lagi ya, karena kita akan gunakan bagian dasar untuk sebagai di atasnya, jadi yang di bagian atas sebagai dasarnya, karena bagian dasarnya itu lebih rata. Nah, kemudian kita beri alas baking paper. Untuk baking papernya ini kita lebihkan ya. Kemudian kita balik lagi, dan ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita letakkan di dalam loyang. Untuk loyangnya pastikan loyangnya sudah bersih ya. Kita gunakan loyang ukuran yang tadi. Ini kita beri alas baking paper lagi. Kita lebihkan baking papernya. Jika sudah rapi, kemudian kita pindah ke dalam loyang. Nah, ini sudah selesai. Ini kita sisihkan dulu, kemudian kita akan buat coklat ganache-nya. Untuk bahan-bahannya, ini saya gunakan coklat batang atau disisi sebanyak 200 gram ya. Untuk mereknya bebas ya, boleh merek apa saja. Kemudian untuk susunya, ini saya gunakan susu full cream sebanyak 225 ml atau 1 kotak itu. Margarin sebanyak 15 gram. Nah, biasanya orang pakainya gelatin ya, tapi karena susah untuk mencarinya, jadi kita ganti menggunakan agar plain. Untuk agar plainnya ini kita gunakan cukup setengah bungkus saja. Nah, kita siapkan dulu pancinya untuk memasak susu. Ini susunya kita buka dulu dan kita tuang semuanya ke dalam panci. Selanjutnya kita masukkan agar plainnya. Ini cukup setengah bungkus saja ya. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masak sebentar susunya menggunakan api kecil saja. Sambil memasak ini harus terus sambil kita aduk ya. Nah, jika sudah terlihat buih-buih di bagian pinggirnya, ini terus kita sambil aduk ya. Susunya jangan sampai terlalu mendidih ya, atau terlalu panas sekali. Ini kita aduk cepat. Nah, jika sudah seperti ini, segera matikan apinya dan terus kita aduk. Selanjutnya kita masukkan di sisinya ya, atau coklat batang. Aduk sampai coklatnya meleleh. Ini kompornya dalam keadaan mati ya. Nah, jika coklatnya sudah meleleh, kemudian kita masukkan margarin. Sebenarnya lebih enak menggunakan butter ya, tapi ini karena tidak ada butter, cukup menggunakan margarin juga tidak apa-apa ya. Ini kita aduk hingga margarinnya meleleh.
Nah, ini sudah cukup ya. Kemudian ini akan kita diamkan atau kita tunggu hingga benar-benar agak hangat. Tapi harus sesekali sering diaduk seperti ini ya, agar bagian atasnya tidak menjadi berkulit. Selain itu, agar tekstur coklatnya menjadi lembut. Nah, jika sudah agak hangat atau tidak terlalu panas, atau ini teksturnya sudah agak mengental ya, ini bisa langsung kita tuang ke dalam loyang. Nah, ini langsung kita tuang semuanya ya. Jadi untuk menuang coklatnya jangan dalam keadaan panas sekali ya, karena kalau dalam keadaan panas coklatnya itu masih encer, jadi agar tidak terlalu bleber sampai tumpah ke bawah. Karena bagian pinggirnya ada yang rada renggang, ini jadi saya ganjel menggunakan scrap ya, agar coklatnya tertahan dan tidak terlalu banyak tumpah ke bawah. Ini sudah dituang semuanya. Nah, jika ada sedikit gelembung-gelembung bisa kita pecahkan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate ya. Nah, jika sudah selesai, kemudian ini akan kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam atau selama 1 malam juga boleh ya, agar lebih set. Nah, ini setelah 3 jam ini sudah set ya, bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya. Bisa dilihat ini coklatnya sudah set ya, ini sudah mengeras coklatnya, dan ini coklatnya kokoh sekali. Dan ini akan kita keluarkan dari loyangnya, ini harus hati-hati sekali ya. Karena rada susah untuk mengeluarkannya, ini bagian pinggirnya saya bantu sisir menggunakan scrap. Nah, kemudian tinggal kita angkat pelan-pelan. Ini harus hati-hati, jangan sampai kertasnya sobek ya. Dan ini dia, sudah kita keluarkan dari loyangnya. Ini hasil bagian pinggirnya ya. Jadi agar terlihat cantik dan terlihat lapisannya, ini bisa kita potong sedikit bagian pinggirnya. Nah, jangan lupa untuk setiap kali selesai memotong, pisaunya harus dilap ya pakai tisu agar tidak mengotori bagian cake-nya. Selain itu, agar potongannya menjadi lebih rapi. Oke, jika sudah, ini akan kita pindahkan ke alas cake. Dan untuk baking papernya sudah kita lepas ya bagian dasarnya. Ini dia cake-nya, untuk lapisannya terlihat sangat cantik ya. Dan untuk lapisan coklatnya ini cukup tebal. Selain itu coklatnya juga kokoh. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kemudian kita akan potong. Yang pertama kita akan potong menjadi 3 bagian. Untuk memotong cake ini harus menggunakan pisau yang panjang seperti ini ya. Dan cara memotongnya ini tinggal kita tekan sampai ke dasar. Untuk memotongnya jangan memotong seperti menggergaji, jadi cukup ditekan seperti ini saja. Kemudian kita tarik pelan-pelan pisaunya. Nah, setelah selesai memotong, ini selalu kita lap menggunakan tisu ya, agar hasil potongannya menjadi rapi dan bersih. Kemudian ini akan kita potong lagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita potong lagi menjadi 3 bagian, dan sebelahnya juga menjadi 3 bagian. Jadi untuk satu loyang ini menghasilkan 18 potong. Untuk potongan 18 bagian ini lumayan besar ya. Nah, jika teman-teman ingin lebih kecil lagi potongannya, teman-teman bisa potong menjadi 24 bagian atau 30 bagian. Tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Oke, ini dia cake ketaginya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Jujur, ini saya puas banget hasilnya. Hasilnya sangat cantik. Nah, agar cake-nya lebih cantik lagi, ini kita bisa tambahkan sprinkle seperti ini ya. Tampilannya jadi lebih cantik, manis, dan juga mewah.
Nah, sekarang kita akan coba cake-nya. Kita ambil satu potong cake-nya. Cake ini cocok banget dimakan dalam keadaan dingin ya. Jadi sebaiknya kita simpan di kulkas. Untuk tiap potongannya ini cantik banget ya, terlihat lebih rapi. Dan saat dipegang ini cake-nya kokoh banget ya. Nah, sekarang kita coba potong cake-nya. Saat dipotong cake-nya ini terasa lembut banget. Dan saat dimakan ini rasanya enak banget, super nyoklat banget. Untuk rasa manisnya juga sudah sangat pas. Pantas aja ini dikatakan cake ketagih, dan ternyata ini memang bikin ketagihan. Bagaimana cara membuatnya? Ternyata gampang banget ya, teman-teman bisa coba di rumah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.